Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia Novitasari, NPM 15010610771. Saya akan mempresentasikan tugas metode penulisan laporan akhir untuk memenuhi syarat di mata kuliah ini. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perencanaan audit merupakan tahapan proses auditing yang sangat menentukan dalam keberhasilan penugasan audit. Oleh sebab itu, tahap perencanaan audit merupakan tahap yang mau tidak mau harus mendapat perhatian yang serius dari auditor. Perencanaan audit yang memadai tercantum dalam Standar Pekerjaan Lapangan Pertama pada Standar Auditing Seksi 311 tentang perencanaan dan supervisi yang mengharuskan bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah apakah perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan Kapwedi Andrianto dan Muhaimin sudah sesuai dengan standar profesi akuntan publik yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Kapwedi Andrianto dan Muhaimin sudah sesuai dengan standar auditing atau yang selanjutnya disingkat SA yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam SPAP. Keempat, manfaat penulisan. Bagi penulis, penulisan laporan ini dapat menambah pengetahuan di bidang audit, khususnya perencanaan audit laporan keuangan dengan dapat membandingkan antara teori yang sudah didapat di bangku perkuliahan dan penerapan di Kapwedi Andrianto dan Muhaimin. Yang kelima, sistematika penulisan. Bab 1. Latar belakang. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Bab 2. Landasan teori. Bab ini berisi uraian teori yang berhubungan dengan audit laporan keuangan pada umumnya, dan berisi perencanaan audit laporan keuangan pada khususnya. Bab 3. Metodologi penulisan. Bab ini berisi tentang data-data yang diambil dari Kapwedi Andrianto dan Muhaimin, pengujian, serta analisa mengenai perencanaan audit laporan keuangan Kapwedi Andrianto dan Muhaimin. Bab 4. Pembahasan. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode penelitian yang telah ditentukan secara mendalam. Bab 5. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penulisan yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap penting dan diperlukan. Bab 2. Landasan teori. Pengertian audit. Audit merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Yang ketiga, audit operasional. Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis auditor. Yang pertama, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Yang kedua, auditor intern. Auditor intern adalah auditor yang bertugas pada perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, auditor independen atau akuntan publik. Tanggung jawab utama auditor independen atau lebih umum disebut akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Aktivitas dan jasa yang disediakan kantor akuntan publik. Ada 3 penggolongan besar jasa yang dihasilkan yaitu 1. Jasa asurans. Jasa asurans adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, ada jasa atestasi. Jasa atestasi
adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, jasa non-assurance. Jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinan. Selanjutnya, standar profesional akuntan publik. Yang pertama, standar auditing. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, standar atestasi. Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah. Yang ketiga, standar jasa akuntan dan review. Standar jasa akuntan dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat, standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Yang kelima, standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan audit laporan keuangan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan audit secara umum adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Yang pertama, ada penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan keempat, pelaporan audit. Perencanaan audit laporan keuangan. Perencanaan audit adalah suatu tahapan yang terperinci yang menyangkut prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam pelaksanaan suatu audit. Dalam mengaudit laporan keuangan, auditor harus benar-benar merencanakan audit agar audit berjalan efektif dan efisien. Rencana audit yang memadai tercantum dalam standar pekerjaan lapangan pertama pada standar auditing seksi 311 tentang perencanaan dan supervisi yang mengharuskan bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Bab 3. Metodologi penulisan. Yang pertama, objek penulisan. Penulisan dilakukan di KPD Andrianto dan Muhaimin yang terletak di Jalan Pelita 1 nomor 2D, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Penulis mengambil KPD Andrianto dan Muhaimin sebagai objek penulisan dan mengharapkan hasil penulisan ini dapat berguna bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pada KPD Andrianto dan Muhaimin. Yang kedua, data yang digunakan. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang tersedia di KPD Andrianto dan Muhaimin dan dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam analisis data. Yang ketiga, metode pengumpulan data. A. Wawancara, yaitu melalui tanya jawab dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan audit laporan keuangan KPD Andrianto dan Muhaimin. B. Dokumentasi, yaitu dengan memeriksa secara teliti dan mendalam atas dokumen dan catatan yang berhubungan dengan perencanaan audit laporan keuangan KPD Andrianto dan Muhaimin. Yang keempat, analisis data. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, memperoleh pemahaman mengenai perencanaan audit laporan keuangan KPD Andrianto dan Muhaimin. Selanjutnya, pemahaman tersebut didokumentasikan. Yang kedua, menguji kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KPD Andrianto dan Muhaimin. Selanjutnya,
Menguji kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KPWD Andrianto dan Muhaimin dengan cara A. Membandingkan antara desain perencanaan audit laporan keuangan KPWD Andrianto dan Muhaimin dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP. B. Apabila desain sesuai, langkah selanjutnya membandingkan antara desain perencanaan audit laporan keuangan KPWD Andrianto dan Muhaimin dengan operasionalnya. C. Apabila desain tidak sesuai, maka langkah selanjutnya membandingkan antara perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP dengan operasional perencanaan audit laporan keuangan KPWD Andrianto dan Muhaimin.